Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan begitu banyak nikmat yang kita rasakan pada malam hari ini, sehingga nikmat-nikmat yang Allah telah berikan bisa kita manfaatkan untuk sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan salah satu caranya yaitu kita hadir di majelis ilmu ini sekali lagi dengan niatan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, agar setiap ibadah kita nantinya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, dikarenakan syahadat kita Bapak Ibu sekalian, ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya, kita berikrar, ya, terikat dengan janji yang sudah kita sebutkan bahwasanya kita ingin mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jika bukan dengan tuntunan Rasulullah, siapa lagi? Ya, dikarenakan Nabi Muhammad SAW adalah tuntunan bagi kaum muslimin sebagai Nabi terakhir yang kita contoh. Jamaah sekalian, ya, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan di pertemuan sebelumnya, ya, berkenaan tentang qada'il hajah, ya, tentang buang hajat, yang sudah kita jelaskan tentang istinja dan istijmar. Ya, bagaimana ketika kita membersihkan dua jalan, membersihkan dua jalan kemaluan, ya, ketika membuang air kecil maupun buang air besar. Ya, yang sudah disebutkan, ya, ada istinja, yaitu membersihkan dua jalan dengan air. Ya, yang berikutnya dengan istijmar, dengan menggunakan media selain air, ya, seperti batu dan lainnya yang memang ma'ruf untuk digunakan, ya, membersihkan kotoran, yang membersihkan dua jalan kemaluan ketika buang air kecil maupun air besar. Dan kita sudah sebutkan beberapa sunnah-sunnah, ya, tentang ketika kita buang hajat. Ya, salah satunya adalah ketika kita hendak masuk ke dalam tempat pembuangan atau kamar mandi, maka kita awali dengan berdoa. Gimana Bapak Ibu? Bismillah. Lalu doanya pripun? Allahumma inni, ya, langsung masuk dengan kaki kanan atau kiri. Ya, ketika di dalam kamar mandi, maka di situ juga terdapat larangan-larangan yang perlu kita hindari. Ya, seperti kita berbicara ketika buang hajat. Langsung apa? Membaca Quran ketika buang hajat. Ya, nggak boleh. Ketika kita di dalam keadaan buang hajat, entah itu dengan hafalan maupun dengan melihat mushaf, ya, tidak boleh. Ya, dan membawa mushaf pun juga tidak dibolehkan, entah itu terbuka maupun tertutup. Ya, beda halnya dengan ketika kita
membawa HP yang di situ ada aplikasi Al-Qur'an. Maka kalau dalam keadaan terbuka aplikasinya Al-Qur'an, maka itu yang dilarang. Sedangkan ketika tertutup maka tidak dilarang. Ketika misalnya kita punya keperluan untuk menggunakan senter di HP misalnya, kondisi mati lampu misalnya begitu ya, maka tidak mengapa walaupun di HP tersebut ada aplikasi Al-Qur'annya, yang penting tidak terbuka saat itu ya. Tapi kalau misal dalam keadaan tertutup maka tidak mengapa, maka tidak disamakan dengan mushaf. Kalau mushaf Quran maka tertutup, apalagi terbuka maka tidak boleh untuk kita membawa ke kamar mandi ya atau WC begitu ya. Ini beberapa yang kemarin kita jelaskan berkenaan tentang buang hajat ya. Dan berikutnya insyaallah ya, untuk malam hari ini kita akan sama-sama belajar ya berkenaan tentang siwak ya, fi siwaki wa sunanil fitrah ya, siwak dengan sunnah-sunnah fitrah ya. Siwak napa Bapak Ibu? Siwak sikat gigi ya. Ini kalimatnya insyaallah familiar nggih, siwak nggih ya. Walaupun memang biasanya orang ketika mendengar siwak ingatnya kayu siwak, kayu yang bisa digunakan untuk membersihkan gigi. Walaupun sebenarnya secara bahasa siwak itu ada suatu yang digosokkan atau menggosok ya gigi. Nah, maka disebut sebagai siwak. Nah, dari bab ini kita sudah melihat bahwa Islam itu sangat menjaga kebersihan. Dan tadi disebutkan ya, kita masih masuk pada bab thaharah. Dan bab thaharah ini termasuk bab yang termasuk panjang di antara bab-bab fikih lainnya. Ya, maka perlu bersabar ya untuk menuntut ilmu, memahami tentang thaharah, karena hampir semua ibadah kita diawali dengan thaharah. Dan beberapa ibadah kita tidak sah jika tidak dengan thaharah, maka perlu kita fahami. Ya, maka dan sampai begitu ya, selama Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidup, memberikan kita usia ketika di dunia untuk beribadah, ternyata ada beberapa ibadah kita yang tidak diterima dikarenakan kurang sempurnanya kita bersuci. Maka perlunya kita belajar tentang thaharah ya. Dan malam hari ini kita akan jelaskan tentang siwak dan tentang sunnah-sunnah fitrah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW ya. Siwak ya adalah menggunakan ranting kayu siwak atau semisalnya pada gigi atau gusi untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang menempel padanya dan menghilangkan bau tak sedap. Ini istilah, secara istilah ya. Jadi siwak ini biasanya ya zaman Rasulullah dan juga sampai sekarang begitu ya, di lebihnya pada daerah Arab begitu ya, menggunakan kayu siwak atau kayu ranting yang diambil dari pohon arak. Nah, ini kami berikan foto ya. Ini pohon arak dan diambil kayunya yang biasa digunakan untuk bersiwak atau menggosok gigi, membersihkan gigi atau sejenisnya selainnya. Jadi tidak harus begitu ya, tidak harus dengan kayu arak ini atau kayu siwak ya, menggunakan yang biasa kita gunakan dengan sikat gigi, maka ini termasuk pada siwak. Atau dengan benda-benda lainnya yang kiranya memang bisa membersihkan gigi, maka ini termasuk pada siwak ya. Tapi ya, siwak ini tidak bisa disamakan dengan yang lainnya, karena nantinya kita akan jelaskan ada beberapa kondisi yang siwak ini tidak bisa digantikan dengan sikat gigi begitu ya. Jadi biasa ada yang bapak-bapak mungkin atau ibu-ibu pernah menggunakan siwak mungkin belum ya. Ya, kapan-kapan dicoba ya. Siwak ini Mbak, kalau lihat di gambar
Siwak itu dia punya serabut. Jadi kalau penggunaannya itu nggak langsung, ya kalau langsung takutnya sakit kadang, apalagi kondisinya posisi sudah kering siwaknya. Biasanya ya pengalaman saya pribadi nih. Jadi kalau misalnya menggunakan siwak digigit dulu, jadi biar serabutnya pecah seperti ini nih. Jadi kayak ada serabutnya untuk kayak sikat gigi jadinya, digosok-gosokkan. Nih. Dan memang secara penelitian nih, itu memang banyak manfaatnya. Ya, padahal di zaman Rasulullah pun ya belum ditemukan masalah manfaat-manfaat itu. Tapi zaman sekarang sudah ditemukan ternyata siwak ini ada beberapa manfaat yang tidak dimiliki dengan tidak bisa digantikan dengan pasta gigi, tidak bisa. Ada beberapa unsur yang memang dia manfaatnya sangat besar. Dan kadang memang untuk memperolehnya harus mengambil dari siwak ini. Ya. Walaupun demikian nanti kita akan jelaskan beberapa yang memang bisa kita gunakan untuk bersiwak. Ya, jadi bukan sembarang kayu, nggih. Jangan sampai kita ngambil ranting pohon jati itu siwak, nggih. Bahaya nanti, nggih. Bisa berdarah-darah begitu, nggih. Ya, mungkin bisa jadi di Indonesia ini ada beberapa ranting mungkin yang semisal, tapi mungkin belum ada penelitian lebih dalam begitu, nggih. Tapi memang untuk siwak ini punya kelebihan yang sangat banyak. Dan sekali lagi ada beberapa kondisi yang itu tidak bisa menggantikan siwak. Walaupun ini tidak biasa digunakan oleh masyarakat umum di Indonesia khususnya. Ya. Jadi siwak ini yang secara umum adalah suatu yang digosokkan untuk membersihkan gigi dan gusi. Ya. Ada beberapa bagian yang nanti kita akan jelaskan berkenaan tentang siwak dan sunnah-sunnah fitrah. Yang pertama hukum siwak, ya hukum membersihkan gigi dalam Islam dijelaskan detail juga begitu. Kapan ditekankannya ketika kita bersiwak membersihkan gigi? Nah, ada waktu-waktu tertentu yang lebih ditekankan. Dengan apa bersiwak? Ya, faedah siwak. Ya, sunnah fitrah. Ya, nantinya kita akan jelaskan pada malam hari ini. Yang pertama hukum siwak. Ya, siwak hukumnya disunahkan di setiap waktu. Ya, jadi siwak ini disunahkan di semua waktu kapanpun secara umum. Ya, dan sebagian ulama menjelaskan ya, dan lebih pada jumhur ulama ya, menyatakan bahwa sunnah ini bukan sunnah biasa nih, tapi sunnah muakkad. Ya, sunnah yang dianjurkan. Ya, maka hukum siwak adalah sunnah yang dianjurkan pada setiap waktu. Sehingga orang yang sedang berpuasa tidak mengapa baginya bersiwak pada saat atau waktu berpuasa. Jadi di sini di kitab ini disebutkan hingga orang yang sedang berpuasa tidak mengapa baginya bersiwak pada waktu berpuasa sama saja. Walaupun di sini kita sebutkan ya ada beberapa ulama yang berbeda. Jika di kalangan mazhab Syafi'i dan Ahmad bin Hambali dia condong kepada makruh. Ya, ketika sedang berpuasa ya pagi harinya atau lebih tepatnya setelah zuhur atau menjelang zuhur sampai terbenamnya matahari, maka makruh bagi seorang yang berpuasa untuk bersiwak. Makruh, bukan haram, makruh. Ya, jadi bukan sampai dilarang secara tegas. Ya, makruh bagi mazhab Syafi'i dan Hambali. Sedangkan pada mazhab ya fikih Hanafi dan Maliki dia lebih condong pada mutlak membolehkan ketika berpuasa. Maka ketika berpuasa tidak menghalangi orang yang berpuasa untuk bersiwak, mau pagi hari, siang hari ataupun menjelang berbuka. Ini pendapat yang lebih sahih insyaallah, lebih kuat dan disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani itu jumhur ulama. Kebanyakan ulama berpendapat bolehnya bersiwak ketika berpuasa.
Walaupun kami tambah nggih. Bagaimana dengan ketika kita bersiwak ditambah dengan pasta gigi? Nah, ini berbeda nanti. Kalau bersiwak dengan kayu tadi yang kami berikan contohnya, gambarnya ini, dengan kayu arak itu, dengan ranting arak itu, maka tidak mengapa. Atau dengan media-media lainnya yang tidak menggunakan zat lainnya, maka itu tidak mengapa. Kita mau berpuasa siang hari atau menjelang buka misalnya, kita bersiwak. Tapi jika dengan pasta gigi, maka sebagian ulama, ya khususnya ulama kontemporer ya, ulama-ulama sekarang ya, itu lebih menganjurkan untuk tidak, dikarenakan pasta gigi ini mengandung zat yang dia khawatir bisa tertelan oleh orang yang sedang berpuasa. Ya, tapi kalau untuk dengan kayu arak dan lainnya, maka itu tidak mengapa. Ya, maka setiap waktu kapan saja orang untuk bersiwak itu dibolehkan. Ya, baik pagi hari atau sore hari, karena Nabi menganjurkannya secara mutlak tanpa membatasi dengan waktu-waktu tertentu, di mana beliau bersabda, "As-siwaku madharatun lil fammi mardatun lirabbi." Ya, Rasulullah bersabda, siwak itu alat pembersih mulut dan mendatangkan ridha Tuhan, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jika kita ingin diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya dengan kita selalu menjaga mulut kita dengan membersihkannya. Ya, ini salah satu tips untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita selalu membersihkan gigi kita, mulut kita. Ya, karena mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berikutnya pada hadis yang lain disebutkan, Rasulullah juga bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki 'inda kulli shalah." Ya. Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali sholat. Setiap kali sholat. Kita sehari berapa kali sholat Bapak Ibu? 5 kali. Maka setiap mau sholat bersiwak, membersihkan mulutnya. Ketika hendak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, membersihkan mulutnya. Ini yang dianjurkan. Sampai Rasulullah mengatakan, laula an asyqa. Ya, seandainya aku tidak khawatir memberatkan umatku. Jadi seakan-akan menegaskan, walaupun para ulama juga memahami ini bukan suatu hal yang wajib. Ya, maka para ulama menyebutkannya hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan, ditekankan, dikukuhkan, begitu ya. Maka dianjurkan ketika hendak sholat, begitu ya, untuk membersihkan giginya. Ya, dalam riwayat lain disebutkan ma'akulli wudu', setiap hendak setiap berwudu. Ya, jadi kalau di sebagian ulama menjelaskan bersiwaknya itu setelah membersihkan tangan. Jadi kalau urutan wudu kan tangan dulu baru berkumur. Maka sebelum berkumur membersihkan gigi. Nggih, berdasarkan hadis sama nggih, redaksinya laula an asyqa ala ummati la amratuhum bisiwaki ma'a kulli wudu. Riwayat lainnya. Ya, ini riwayat yang diambil oleh sebagian ulama bahwa bersiwaknya itu ketika berwudu, bukan setelah wudu, sebelum kumur. Ya, kebanyakan sebagian bersiwaknya atau sikat giginya ketika setelah wudu, bukan sebelum wudu. Ya, maka sebagian ulama menjelaskan ya sebelum berkumur, sikat gigi dulu baru berkumur. Jika misalnya terlupa, begitu ini penjelasan para ulama nih. Kalau misalnya terlupa ketika wudu belum bersiwak, maka bisa digantikan ketika hendak sholat. Ya, ketika hendak sholat. Maka berdasarkan hadis tadi, inda kulli sholat. Ya, ketika hendak sholat. Maka sebagian ulama juga pendapat ya ketika bersiwak itu ketika hendak sholat. Intinya setiap
ya ingin menjalankan ibadah sholat 5 waktu, maka disunnahkan untuk membersihkan gigi, bersiwak. Jangan sampai ketinggalan. Ini salah satu cara kita untuk mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala ridha, semuanya mudah. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah ridha pada kita, maka semuanya mudah. Dan setiap kita bersiwak, Allah akan berikan manfaatnya yang begitu banyak. Gitu ya. Maka kita usahakan, ya, saya pribadi ya, dan jemaah sekalian ya, untuk ketika hendak sholat untuk membersihkan mulutnya. Ya, bukan hanya Allah yang meridhai. Ya, ketika sholat teman di sampingnya juga meridhai. Ya, tidak tercium bau-bau yang tidak diinginkan. Sama-sama ridho kan begitu. Sebagaimana kita, ya, kalau kita mendapati teman samping kita makmum begitu, ya. Kalau imam sendiri mestinya, ya. Nggak ada imam jamaah, ya. Maksudnya imam nggak ada double begitu ya. Jadi kalau makmum begitu kan merasakan ketika misalnya ada teman yang dia habis makan pete jengkol, baunya ya kerasa. Bukan hanya mendatangkan ridha Allah, tapi teman samping sholatnya juga ridha karena wangi baunya, karena habis membersihkan ya mulutnya. Karena mulut ini entah dikasih makan maupun tidak pun akan menimbulkan bau. Ya, ketika orang berpuasa pun juga menimbulkan bau. Begitu ya. Maka dianjurkan kita untuk membersihkan mulut kita ketika hendak ya ketika hendak kita sholat begitu ya. Berikutnya, kapan ditekankan? Ya, maka secara umum setiap waktu kita hendak melakukan aktivitas apapun, maka kita dianjurkan untuk bersiwak. Tapi ada beberapa kondisi waktu yang lebih ditekankan ketika kita hendak melakukan aktivitas tersebut. Ya, disebutkan di sini bersiwak itu ditekankan saat berwudu. Nah, jelas ini tadi kami juga sebutkan. Maka ketika berwudu untuk membersihkan mulutnya, ya, bersiwak. Saat bangun tidur. Ya, ketika bangun tidur, ya, maka dianjurkan untuk bersiwak, karena ketika bangun tidur pasti baunya berubah, ludahnya pun juga berubah baunya, ya, dan kita rasakan, nggak perlu minta teman yang rasakan, ya, kita sudah merasakan sendiri ketika bangun tidur sudah baunya berbeda dengan ketika sebelum tidur. Maka ketika bangun tidur sangat dianjurkan untuk membersihkan giginya atau bersiwak. Ya, saat bau mulut berubah, ya, entah ketika setelah makan maupun ketika mulut itu tidak digunakan untuk berbicara. Jadi orang itu biasanya kalau mulutnya tidak digunakan untuk berbicara, lebih banyak diamnya, maka perubahan itu akan lebih cepat. Okay. Entah apapun perubahan baunya dari kondisi setelah makan, atau minum misalnya, atau aktivitas lainnya yang membuat itu bau, maka dibersihkan, bersiwak. Ya. Saat hendak membaca Al-Quran, ya, saat hendak membaca Quran juga sangat-sangat dianjurkan. Bahkan para ulama sangat menegaskan ketika hendak membaca Quran untuk membersihkan mulutnya. Ya, bukan hanya itu, sebagian ulama yang lain juga menambahi ketika hendak berzikir, ketika hendak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir, maka dianjurkan untuk mensikat giginya. Ketika ingin hadir di majelis taklim atau belajar ilmu-ilmu syar'i, ilmu agama, maka sangat dianjurkan karena manfaatnya sangat besar, berbeda, pengaruhnya sangat berbeda. Ketika ada orang yang dia hadir di majelis ilmu belajar, satunya lama tidak sikat gigi, satunya sikat gigi rutin, berbeda. Penangkapannya pun juga berbeda, tingkat kecerdasannya pun juga berbeda. Ada efeknya, ya, ada efeknya. Maka perlu kita praktekkan, ya, ketika kita hadir majelis ilmu, termasuk pada perkara yang sangat dianjurkan untuk membersihkan mulut kita. Berikutnya ketika hendak sholat, ini pasti kita sebutkan bahwa ketika hendak sholat kita dianjurkan untuk membersihkan mulut kita. Ya. Demikian juga saat masuk masjid,
ya, dan masuk rumah. Nah, ini yang tadi kita sebutkan, perbedaan ketika kita menggunakan siwak, miswak, kayu ranting, daun pohon ara, dengan sikat gigi itu berbeda di bagian ini. Ketika kita hendak masuk rumah, biasanya orang-orang yang menggunakan ranting daun pohon arak itu biasanya digunakan disimpan di kantong, kemana-mana dibawa, sebagaimana yang sering dilakukan oleh saudara-saudara kita di jamaah tabligh. Tahu nggih jamaah tabligh ya? Jadi kalau saudara kita di jamaah tabligh itu nggih, itu biasanya kemana-mana bawa siwak itu, kemana-mana. Jadi sebelum sholat gini simpan lagi. Nah, nggak mungkin kita bawa sikat gigi kemana-mana. Apalagi sikat gigi biasanya ditambahin dengan pasta gigi begitu. Kalau siwak tidak perlu ditambah dengan pasta gigi, langsung dipakai. Ya, maka perbedaan ini. Ya, maka siwak di zaman Rasulullah pun sampai sekarang masih dipakai. Ya, kalau ibu-ibu misalnya bapak-bapak mau nyari di toko online banyak sekali. Ya, di toko online, di marketplace itu sangat banyak yang menjual ranting pohon arak. Walaupun sebenarnya yang sering digunakan, yang paling baik untuk digunakan adalah kayu ranting daun arak yang masih hijau sebenarnya. Kalau yang biasa dijual itu sudah mengering nih, sudah kecoklatan nih. Tapi kalau misalnya yang bagus begitu nih dan tidak terlalu keras, itu ketika masih hijau dan rasa mintnya itu sangat terasa. Nih, ada rasa mintnya di sensasinya, ada rasa mintnya yang masih hijau. Nah, ini biasanya digunakan. Tapi kalau udah sampai Indonesia biasanya udah kering semua begitu ya. Tapi sangat dihancurkan. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Al-Miqdam bin Shuraih, dari bapaknya dia berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu anha qultu bi ayyi syai'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu qalat bis-siwak. Ya, aku bertanya kepada Aisyah. Siapa Aisyah, Bapak Ibu? Istri Rasulullah. Maka sahabat ini Al-Miqdam bin Shuraih ini bertanya kepada istri Rasulullah. Ya, karena orang yang paham tentang suaminya ya istrinya, begitu nih. Maka ditanyakan dengan istri Rasulullah. Ya. Aku berkata, jika Nabi masuk rumah, dengan apa beliau memulai? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika hendak masuk rumah? Yang pertama kali Rasulullah lakukan apa? Maka Aisyah menjawabnya dengan siwak. Bersiwak, membersihkan mulutnya. Untuk apa? Untuk bertemu dengan keluarganya. Jangan sampai dari luar masuk rumah baunya mengenakan. Ngajak ngobrol nggak tahan. Nah, begitu ya. Maka salah satu nih, maka jangan sampai seorang suami itu terlalu menuntut istrinya untuk tampil indah. Tapi juga istri juga punya hak untuk melihat suaminya juga indah, bersih. Ya, maka saling menguntungkan, bukan pihak istri atau perempuan yang dituntut untuk merawat diri, untuk berhias, tapi suami juga butuh untuk berhias di depan suami, di depan istri. Sebagaimana diberikan contoh Rasulullah ketika hendak masuk rumah, bertemu dengan keluarganya, istrinya dalam keadaan bersih. Bukan hanya fisiknya saja zahir, tapi mulutnya juga bersih, wangi, tidak berbau. Maka biasanya Rasulullah ketika hendak masuk rumah membersihkan mulutnya, bersiwak. Dan dalam hadis lain disebutkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama minal laili yasusufamu bisiwak. Ya, Rasulullah apabila bangun tidur ya di malam hari, maka beliau menggosok mulutnya dengan siwak. Jadi kalau lihat dari hadis-hadis ini, setiap saat beliau bersiwak. Sampai ketika beliau bangun tidur, beliau bersiwak, membersihkan giginya. Ini sangat pentingnya merawat gigi. Ya, karena gigi ini termasuk bagian yang penting Bapak Ibu sekalian. Sakit gigi sudah selesai. Orang bisa marah, emosi dikarenakan sakit gigi. Maka pengaruhnya sangat besar. Kenapa kedokteran gigi sama dokter umum berpisah fakultasnya? Karena pentingnya
gigi. Nih, dikarenakan juga ada bagian-bagian gigi yang memang tidak mudah untuk dipelajari secara singkat, begitu nih. Maka gigi ini penting sekali. Ya, sampai Rasulullah pun ketika bangun tidur beliau membersihkan mulutnya. Dan kita dapati juga Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ketika menjelang wafatnya beliau sikat gigi, bersiwak. Ya, Rasulullah ketika beliau dalam keadaan sekarat, udah mulai sakitnya terasa, ya, mendekati ajalnya, maka Rasulullah pun melihat salah satu sahabatnya ada yang membawa kayu siwak. Ya, maka ada isyarat dari Rasulullah untuk meminta kayu siwak itu untuk digunakan oleh Rasulullah. Maka Aisyah tahu karena Rasulullah meninggal di rumah Aisyah. Ya, maka Aisyah meminta sahabat itu memberikan kayu siwak itu untuk diberikan kepada Rasulullah sebelum Rasulullah wafat. Maka nanti kalau kita sebutkan faedah-faedah siwak ini, salah satunya adalah memudahkan roh itu untuk keluar. Ya, ketika bersiwak, walaupun tidak di sini ya, itu di buku lainnya, kita dapatkan di yang lainnya. Ya, nanti kita akan bahas di pada faedah-faedah bersiwak. Ya. Seorang muslim diperintahkan saat beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah agar dalam kondisi paling baik menyangkut kebersihan dan kesucian. Maka seorang muslim dituntut untuk bersih, suci dalam ketika hendak beribadah menemui Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bab taharah ini sangat penting, sampai siwak pun dibahas oleh para ulama. Dalam Islam dibahas karena pentingnya menjaga kebersihan dan kesucian. Berikutnya, dengan apa bersiwak? Ya, siwak disunahkan dengan menggunakan ranting basah yang tidak hancur dan tidak melukai mulut. Maksudnya tidak menghancurkan mulut kita, tidak merusak atau melukai mulut kita. Ya, jadi kayu. Ya, di sini ranting basah, maksudnya pohon arak di sini nih, yang hijau tadi kami sebutkan. Ya. Karena Nabi bersiwak dengan menggunakan ranting siwak pohon arak. Boleh bersiwak dengan tangan kanan atau dengan tangan kiri. Perkaranya dalam masalah ini luas, tidak terkait dengan aturan yang menyempitkan. Jadi di sini disebutkan ketika kita hendak bersiwak, maka boleh menggunakan tangan kanan maupun tangan kiri, walaupun tetap ya, kalaupun kita bandingkan antara keutamaannya, maka lebih utama dengan tangan kanan. Bila pada saat berwudu dia tidak memiliki ranting siwak, maka bisa bersiwak dengan jari tangannya. Ya, sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib tentang sifat wudu Nabi. Maka jikapun misalnya kita tidak memiliki media untuk membersihkan, nah, misalnya kita dalam keadaan bepergian safar misalnya begitu ya, langsung kita hendak sholat, ternyata kita tidak membawa media yang kiranya bisa kita gunakan untuk bersiwak, maka bisa menggunakan jari kita untuk membersihkan mulut kita. Walaupun sekali lagi ada beberapa ulama yang juga tidak mengkategorikan membersihkan dengan jari ini termasuk pada siwak begitu ya. Tapi kalaupun memang terpepetnya kita tidak memiliki apa-apa dan kita memang sudah terbiasa untuk bersiwak, membersihkan mulut kita ketika hendak sholat, maka bisa dengan jari kita untuk membersihkan gigi-gigi atau gusi-gusi kita. Ya, yang di sini sebenarnya bukan hanya gigi ya, gigi, gusi, lidah, semuanya yang ada di pada rongga mulut kita bersihkan. Kadang orang itu ketika bersiwak fokus hanya pada gigi saja. Padahal ketika kita berbicara bukan hanya gigi saja yang bergerak, tapi lidah juga bergerak. Maka semuanya dibersihkan, bukan hanya gigi saja. Ya, jangan fokus pada gigi saja, tapi gusi, lidah, ya, langit-langit, mulut dan sebagainya juga dibersihkan. Ya. Faedah siwak. Ya, ini faedah siwak. Yang paling penting adalah apa yang tertuang dalam hadis di atas, bahwa siwak itu alat pembersih mulut di dunia dan mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ya, seorang muslim patut menjaga sunnah ini. Ya, seorang muslim ya yang dia
membenarkan tuntunan Nabi Muhammad SAW, maka dituntut untuk bisa menjaga sunnah tersebut. Ya, rutin untuk bisa menjaga sunnah tersebut, yaitu bersiwak, dan tidak meninggalkannya karena ia mengandung faedah-faedah yang sangat besar, mengandung faedah, manfaat yang sangat besar ketika orang itu bersiwak. Ya, sebagaimana kaum muslimin menjalani hidup beberapa waktu seperti 1 atau 2 bulan tanpa bersiwak, ada kemungkinan karena malas, ada kemungkinan karena tidak tahu, bodoh. Masa bodoh ini tidak tahu tentang fadilah bersiwak. Ya, mereka telah kehilangan pahala besar dan faedah-faedah yang banyak karena mereka telah meninggalkan sunnah ini yang selalu dijaga oleh Rasulullah SAW. Sunnah yang selalu dijaga oleh Rasulullah adalah bersiwak. Sampai Rasulullah setiap kemana-mana bawa siwak di kantongnya. Ini Rasulullah, orang paling mulia. Padahal keringat Rasul saja udah wangi. Ya, otomatis giginya juga mulutnya juga wangi, tapi tetap Rasulullah membersihkan mulutnya. Jadi kalau kita belajar tentang fisik Rasulullah, keringat Rasulullah itu parfum, yang disebutkan dalam riwayat, sampai bahasanya pembantunya Rasulullah sampai kadang menadahi keringat Rasulullah karena wanginya. Begitu. Ini salah satu kemuliaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Rasulullah yang sudah punya kesempurnaan demikian saja menjaga siwaknya untuk membersihkan mulutnya setiap saat. Ya, maka kita sebagai pengikutnya ya dianjurkan untuk mengikuti mencontoh Rasulullah SAW. Dan beliau hampir mewajibkan atas umat kalau tidak khawatir menyulitkan. Ya, sebagaimana tadi hadis nih, laula an asyqa ummati itu nggih. Jadi Rasulullah seakan-akan ingin mewajibkan, tapi khawatir menyulitkan umatnya. Khawatir menyulitkan umatnya. Para ulama menyebutkan faedah-faedah siwak lainnya, diantaranya menguatkan gigi. Orang yang menjaga kebersihan gigi maka akan kuat giginya, tidak mudah sakit dikarenakan menempelnya sisa-sisa makanan, tidak mudah berlubang, tidak mudah keropos dikarenakan membersihkan setiap saat giginya. Jadi menguatkan gigi, mengencangkan gusi, menjernihkan suara, ya, lebih jelas suaranya ketika sudah dibersihkan, dan membuat seorang hamba bersemangat menjalani hidup, ya, karena kondisi mulutnya sehat, ya, maka tidak mudah untuk emosi dikarenakan sakit gigi, ya, begitu nggih. Maka ketika menjalani hidup lebih enak, begitu, lebih semangat, ya. Dan sekali lagi yang tadi kami sebutkan, tambahannya adalah ketika orang itu selalu membersihkan mulutnya, bersiwak, maka ketika dia belajar akan mudah dia memahami, ya, akan mencerdaskan otaknya untuk belajar, ya. Dan dalam yang lain juga disebutkan adalah memudahkan ketika orang sakaratul maut, itu mudah rohnya untuk keluar, ya. Karena ada beberapa orang yang ketika meninggal, begitu, ya, tertahan nyawanya, susah untuk dikeluarkan. Maka salah satunya adalah dengan dia bersiwak. Dan ulama seperti Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau memberikan sebuah karangan yang mengumpulkan 39 faedah bersiwak. 39, banyak sekali, ya, faedah-faedah yang bisa didapati bagi orang yang dia menjalankan sunnah bersiwak. Maka sunnah bersiwak ini sangat baik untuk kita laksanakan setiap saat, ya, agar hari-hari kita, aktivitas kita berjalan dengan baik. Okay. Yang kelima, ya, ini yang terakhir, okay, sunnah fitrah. Ya, ini juga hal yang penting. Disebut juga dengan sifat-sifat fitrah, ya, karena pelakunya disifati dengan fitrah yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di atasnya dengan menganjurkannya bagi mereka, ya, agar mereka selalu dalam bentuk terbaik dan penampilan yang paling sempurna, ya. Maka di sini Rasulullah menyebutkan ada kiranya 5 sunnah fitrah yang harus kita lakukan. Ya, sebagaimana dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, dia berkata Rasulullah SAW bersabda,
khamsun minal fitrah. Ya, 5 perkara termasuk pada fitrah. Al-istihdad wal hitan wa qassus syarib wa nadful ibti wa naqlimul adfar. Ya, ada 5 perkara fitrah. Ya, yang pertama adalah ya al-istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Oke. Ini salah satu fitrah untuk kita bersihkan, yaitu membersihkan atau mencukur bulu kemaluan. Berikutnya al-hitan, yaitu khitan atau bahasa kita sunat. Oke. Berikutnya waqasus syarib, yaitu mencukur kumis. Nah, ini termasuk sunah-sunah fitrah. Wa nadfu al-ibt, ya, mencabut bulu ketiak. Ya, ini termasuk sunah-sunah fitrah. Wa naqlimu adfar, ya, dan memotong kuku. Ada 5 sunah-sunah fitrah. Sunnah di sini bukan secara hukum, okay? Dimaksud sunnah-sunnah sini adalah kebiasaan yang bisa kita contohkan dari Rasulullah. Ya, anjuran yang diberikan oleh Rasulullah kepada kita kaum muslimin. Karena nanti setiap fitrah yang disebutkan ada yang hukumnya wajib, ada yang sunnah. Gitu nih, nanti kita akan jelaskan. Yang pertama al-ihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Ya, yaitu rambut yang tumbuh di sekitar kemaluan disebut istihdad. Karena alat yang digunakan adalah besi, yaitu silet atau pisau cukur. Al-istihdad itu kalau dalam bahasa Arab diambil dari al-hadid. Hadid itu besi. Karena biasanya orang ketika membersihkan atau mencukur bulu kemaluannya dengan benda yang dia terbuat dari besi, ya, begitu, yang ngambil bahasanya ambil di situ. Dalam mencukur bulu ini terdapat keindahan dan kebersihan. Ya, bulu itu bisa juga dihilangkan tanpa dicukur, yaitu dengan mengoleskan krim, perontok atau yang semisalnya semisalnya. Jadi bulu kemaluan entah itu laki-laki maupun perempuan maka dianjurkan untuk dipotong, dicukur. Okay. Nah, maka dibersihkan, ya, jangan sampai dibiarkan sampai panjang. Ya, tapi ini bersihkan. Ya. Nah, dan ini kita harus sampaikan, walaupun mungkin kadang bersifat privasi, tapi ini dalam Islam ketika kita mencari ilmu maka harus disampaikan. Ya, maka salah satunya adalah sunnah fitrah adalah membersihkan bulu kemaluan. Walaupun memang ada beberapa dokter menyebutkan jangan sampai bersih, ya, begitu, ya. Dikarenakan memang ada manfaat tertentu dalam penciptaan adanya bulu di kemaluan. Ya, walaupun ada dalam Islam dibolehkan untuk membersihkan secara menyeluruh dengan zat kimia mungkin, ya, atau krim tertentu untuk merontokkan bulu, begitu, ya. Bulu kemaluan masih di sini. Berikutnya yang kedua, ya, yang pertama tadi istihdad itu adalah sunnah dan dianjurkan sunnahnya. Okay. Berikutnya yang kedua adalah khitan. Okay. Khitan adalah membuang kulit yang menutupi kepala kemaluan bagi laki-laki di sini, sehingga kepalanya nampak. Ini mohon maaf nih kami sebutkan. Ya, jadi khitan adalah menghilangkan, memotong kulit bagian kepala kemaluan laki-laki, ya, sampai terlihat kepalanya, menghilangkan kulitnya. Sedangkan untuk wanita, ya, adalah dengan memotong sedikit daging di atas lubang persetubuhan lubang persetubuhan atau lubang kemaluan perempuan. Ada yang berkata ia berbentuk seperti jengger ayam jantan. Di bagian kemaluan perempuan begitu, ada daging begitu, kecil yang bentuknya mungkin seperti jengger ayam jantan, yang itu dipotong sedikit, tidak seluruhnya, sedikit saja. Ya, dan yang sahih adalah bahwa khitan itu wajib bagi laki-laki, dan sunnah bagi wanita.
Maka dari kami sebutkan ada sunnah-sunnah fitrah yang dia hukumnya wajibnya ini khitan bagi laki-laki. Maka wajib bagi laki-laki untuk khitan, membersihkan kulit kemaluan bagian atas atau kepalanya itu untuk akan nampak kepalanya. Ya, hikmah khitan untuk laki-laki adalah membersihkan kemaluan dari najis yang tertahan di balik kulit yang menutupi ujungnya. Jadi hikmah dari khitan itu adalah menghilangkan najis kotoran yang ada pada bawah kulit tersebut. Dan kita sebutkan bahwa syariat ini itu tidak murni dibawa oleh Rasulullah, tapi Rasulullah mengambil dari syariat Nabi siapa Pak? Ibrahim. Sunat syariat khitan sunat di tempat kita itu syariat yang ada pada Nabi Ibrahim. Yang diambil oleh syariat Nabi Muhammad dan diterapkan oleh kaum muslimin. Di samping hikmah-hikmah lain yang banyak untuk wanita adalah mengurangi nafsu syahwatnya. Ini salah satu hikmah disunahkan. Ini sekali lagi untuk wanita khitan sunnah. Hikmahnya apa? Untuk mengurangi gejolak syahwatnya. Dan sekali lagi yang dipotong sedikit, tidak semuanya, nggak boleh kalau semuanya bahaya, sedikit saja. Walaupun memang ini tidak familiar di daerah kita begitu dan memang ada sebagian ulama, memang ada beberapa sedikit di kalangan ulama ada yang dia berpendapat wajib untuk wanita juga. Tapi pendapat yang paling kuat insya Allah itu adalah sunnah bagi wanita. Maka sebagian ulama juga ada yang menyebutkan akramah, kemuliaan, bukan sunnah tapi akramah, untuk memuliakan seorang perempuan. Ini untuk bagi khitan untuk perempuan. Bukan wajib wajib ini untuk laki-laki. Maka kita dapati kalau ada seorang non muslim yang dia masuk Islam, maka salatnya ketika masuk Islam khitan, karena wajib hukumnya. Laki-laki wajib untuk khitan, untuk sunat, membersihkan kulit bagian ujung atau kepalanya yang menutupi kepalanya. Khitan dianjurkan pada hari ke-7 kelahiran. Khitan itu dianjurkan ketika bayi lahir 7 hari setelahnya dikhitan. Karena ia lebih cepat sembuh, di samping agar anak tumbuh dalam keadaan paling sempurna. Maka paling disyariatkan, paling dianjurkan ketika khitan itu ketika bayi lahir 7 hari setelahnya. 7 hari setelahnya. Kebanyakan di daerah kita SD, SMP, SMA bahkan baru khitan. Tapi kalau di Saudi ini hal yang biasa. Bahkan langsung ditawari, lahir langsung ditawari 7 hari setelahnya untuk dikhitan. Dan anak saya yang kedua laki-laki, awal saya sudah pengen langsung khitan begitu. Tapi memang bukan suatu hal yang biasa di kalangan masyarakat Indonesia 7 hari setelah khitan. Maka saya ngambilnya umur 6 bulan. Tapi qadarullah-nya ternyata dokternya itu tidak semua yang menangani khitan itu bisa menangani anak yang kecil. Ada hal khusus dokternya, spesialis begitu nih. Maka kita bisa dapati pas anak saya udah umur 1 tahun lebih baru saya khitan anak saya yang kedua. Itu manfaatnya banyak sekali, cepat sembuhnya Pak. Cepat sembuhnya, nggak lama kok. Biasanya pengalaman kita begitu yang khitan SD SMP itu lama sembuhnya, bahkan bengkak bisa jadi. Tapi kalau anak-anak itu cepat sembuhnya dan rasa sakitnya tidak sebegitu sakit ketika sudah udah remaja begitu. Apalagi ketika anak-anak SD itu belum khitan, diminta khitan lari Pak, kabur dia. Apalagi ketika dikhitan, waduh masya Allah nih susah untuk dikendalikan sama orang tuanya. Tapi ketika masih kecil mudah untuk dikondisikan, cepat sembuhnya, manfaatnya sangat banyak sekali. Tapi memang di daerah kita tidak ma'ruf, tidak familiar, tidak biasa seperti itu.
untuk melaksanakan khitan ketika masih bayi, padahal manfaatnya sangat besar. Sangat besar sekali. Yang ketiga, menggunting dan memendekkan kumis. Nah, ini salah satu sunnah fitrah. Maksudnya mengguntingnya sependek mungkin, memotong dengan sependek mungkin. Bukan hanya menipiskan saja, tapi benar-benar memendekkan. Yang dia bisa usahakan pendek, paling pendek seberapa begitu. Kalau perlu dikerok gitu cara memendekkannya. Ya. Karena hal itu mengandung sisi ketampanan, bersih, dan menyelisih orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Ya. Terdapat hadis sahih yang mendorong untuk mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Nah, jadi nanti kita akan jelaskan begitu. Memuliakan dan membiarkannya, memanjangkan karena dalam membiarkan jenggot terurai terkandung ketampanan, kejantanan. Namun banyak laki-laki di zaman ini yang membalikkan perkara. Ya, mereka membiarkan kumis mereka dan mencukur atau memendekkan jenggot mereka. Semua itu menyelisih sunnah dan perintah-perintah yang muncul untuk mewajibkan memanjangkan jenggot. Ya, di antara hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Juzu syawariba wa arhul liha wa khaliful majus." Ya, potonglah kumis dan biarkanlah jenggot memanjang. Ya, serta selisih orang-orang Majusi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, khususnya Bapak-bapak, begitu nggih. Jadi kalau misalnya mendapati ada orang-orang berjenggot seperti saya misalnya gitu. Nggih, maka ini bukan karena kesenangan, dikarenakan ada perintah dari Nabi Muhammad SAW. Nggih. Karena ada perintahnya. Ya, dari Rasulullah untuk memelihara memanjangkan jenggot. Walaupun sekali lagi mungkin ini salah satu yang tidak familiar di kalangan kita. Ya, tapi memang jelas dalam hadis sebutkan begitu bahwa kita dianjurkan untuk memelihara jenggot bagi laki-laki. Ya. Dan para ulama, walaupun memang sebagian ulama berselisih pendapat bahwa bagaimana hukumnya ketika memanjangkan jenggot atau memangkasnya. Ya, ada sebagian untuk memangkasnya, apalagi terlebih mengkerok sampai habis bersih. Maka sebagian ulama ada yang mengharamkan hal itu berdasarkan banyak hadis larangan atau anjuran Rasulullah untuk memelihara atau larangan Rasulullah untuk mengeroknya. Ya, maka pertama haram untuk menghabiskan bersih. Langsung kedua ada yang memakruhkan hukumnya. Ya, sedangkan untuk merapikan jenggot, maka memang ada beberapa juga yang berbeda. Ada yang tidak membolehkan, ada yang makruh juga. Ada yang boleh dengan syarat ketika misalnya ketika jenggotnya itu melebihi genggaman. Misalnya, kalau saya belum sampai genggaman Misalnya kalau sampai genggaman udah panjang itu, maka sebagian genggaman itu boleh dipotong, dirapikan, begitu Tapi kalau belum sampai situ, maka dianjurkan untuk memeliharanya. Ini salah satu fitrah yang ada dari laki-laki, begitu Ya, walaupun memang ada sebagian yang hukumnya sunnah, sebagian ulama. Ya. Maka bagi laki-laki dianjurkan untuk memanjangkan jenggot, kecuali wanita, perempuan. Nggak boleh. Kalau perempuan berjenggot, baiknya dihabiskan. Karena bukan fitrahnya perempuan untuk berjenggot. Ya, tapi berjenggot itu manfaatnya sangat besar sekali. Kalau saya beberapa lihat beberapa yang disebutkan oleh jurnal-jurnal orang-orang barat malahan Pak yang menemukan manfaatnya. Bedanya orang yang laki-laki yang memelihara jenggotnya dengan tidak itu berbeda. Ya, yang pertama tidak memudahkan laki-laki untuk menua. Adanya dengan berjenggot. Walaupun kadang orang image-nya image-nya orang-orang kalau lihat orang berjenggot kelihatan tua. Padahal sebenarnya dia
menjadikan orang itu tidak mudah menua. Ya, karena setiap kotoran itu, kotoran yang dia ketika berjalan itu tidak langsung ke wajah, tapi difilter dengan adanya jenggot itu, salah satunya. Yang kedua, untuk masalah ketajaman mata. Jadi kalau orang-orang ini sebenarnya orang luar ya, bukan orang Muslim, orang-orang Barat. Orang yang dia punya jenggot itu, ya, dalam pendidikan untuk misalnya dia memanah, begitu ya, atau dia menembak itu lebih akurat dibandingkan orang yang tidak berjenggot. Maka kebanyakan orang-orang tentara-tentara di Barat pun biasanya yang diminta untuk jadi sniper itu orang-orang yang berjenggot. Bahkan Mossad itu Israel ini, yang musuhi yang memerangi Palestina, itu mewajibkan sniper perempuannya untuk berjenggot. Dengan cara apa? Dikasih zat tertentu yang bisa menumbuhkan jenggot bagi wanita. Ya, sampai segitunya begitu ya, untuk mendapatkan manfaat adanya bertumbuh jenggot. Tapi intinya memang menumbuhkan jenggot ada manfaatnya. Dan memang tidak semua begitu ya. Dan di keluarga saya yang berikut cuma saya. Adik saya nggak berjenggot kayak saya. Tadi kalau misalnya ada yang orang ketemu kenal sama adik saya sampaikan saya kakaknya, nggak percaya kadang ya gitu, karena saya berjenggot, adik saya dikit sekali. Bukan karena dipotong, tapi memang tumbuhnya masih kecil sedikit sekali. Ya, dan bapak saya pun juga sedikit. Saya yang kayak gini. Ya, karena memang saya lebih pada gennya mungkin ke ibu saya, kakek saya seperti ini. Ya. Jenggot maksudnya begitu ya, berjenggot. Sedangkan kakek dari pihak bapak tidak gitu ya. Ya, jadi memang ada berbeda. Ada orang yang memang dia punya gen untuk berjenggot, ada yang tidak begitu ya. Yang tidak pun jangan terlalu memaksakan diri begitu ya. Kalau ada alhamdulillah, kalau itu ya sudah begitu ya. Ya. Walaupun nanti misalnya ada orang yang dia membersihkan jenggot dikarenakan hal sesuatu, misalnya dikarenakan sakit atau yang lainnya, maka itu tidak masalah. Karena ada beberapa orang yang memang ketika dia membiarkan jenggot malah membuat dia sakit, maka dibolehkan untuk mencukurnya. Berikutnya ya, hadis dari Ibnu Umar dari Nabi Muhammad SAW bersabda, khaliful musyrikina wafiru liha wa akhful syawariba. Ya, selisilah orang-orang musyrik, panjangkan jenggot dan tipiskanlah kumis. Maka salah satu cara kita menyelisihi tidak menyerupai orang-orang musyrik yaitu dengan memanjangkan jenggot, tapi dirawat, tidak dibiarkan begitu saja, tapi dirawat. Ya, tidak dibiarkan begitu saja. Seorang muslim patut memegang petunjuk Nabi ini, ya, menyelisihi musuh, ya, dan membedakan diri dengan ciri khas agar tidak menyerupai kaum wanita. Ya, karena khasnya kaum wanita adalah tidak berjenggot. Dan saya yakin laki-laki normal lihat perempuan berjenggot nggak ada keinginan begitu ya dengan perempuan yang berjenggot. Ya, makanya para ulama juga membahas, Bapak Ibu sekalian. Sebagian ulama itu tidak menganjurkan seorang laki-laki melihat laki-laki yang amrod. Amrod itu yang tidak berjenggot, apalagi dia masih belia. Khawatir ada fitnah di situ. Khawatir ada fitnah. Maka terjadinya ini sebagian ulama dibahas, di fikih dibahas. Jadi menjaga pandangan bagi laki-laki itu bukan hanya sekedar antara laki-laki dan perempuan. Kadang juga beberapa ulama menganjurkan untuk tidak terlalu melihat laki-laki yang memang dia tidak keluar jenggotnya, jadi seakan-akan seperti perempuan. Maka kadang kebanyakan ini kami sebutkan orang-orang yang dia punya kelainan seksual seperti gay dan sebagainya, biasanya nyarinya bukan yang berjenggot-jenggot juga, yang bersih jenggotnya. Rata-rata begitu. Ya. Dan memang ya begitu nih, kebanyakan orang-orang
yang punya kelainan seksual. Jadi kalau sampai seperti itu para ulama membahasnya, sampai orang yang tidak berjenggot pun dikarenakan memang gennya seperti itu dibahas untuk keamanan begitu nggih. Ya, maka memang dianjurkan ya bagi kita ya bagi laki-laki untuk memanjangkan jenggot dengan dirawat, sekali lagi dengan dirawat, tidak membiarkan saja ya. Jadi kalau orang yang dia punya berjenggot, yang disampoin bukan cuma rambutnya tapi jenggotnya juga disampoin begitu ya, jadi dibersihkan ya. Berikutnya yang keempat, memotong kuku, yaitu mengguntingnya dengan tidak membiarkannya panjang. Memotong kuku ya, tidak membiarkan sampai panjang. Memotong kuku ini memperindah kuku, menghilangkan kotoran yang menumpuk di bawahnya. Sebagian kaum muslimin menyelisihi fitrah nabawi ini karena memanjangkan kuku-kuku mereka atau kuku dari jari tertentu di tangan mereka. Nah, jadi kebanyakan orang itu banyak yang dia memelihara kuku sampai panjang. Tidak semua, kadang memilih beberapa bagian jarinya untuk dipanjangkan. Biasanya rata-rata kalau tidak jempol, kelingking ya, untuk dipanjangkan. Nah, ini termasuk pada hal yang perlu kita hindari. Maka baiknya untuk dipotong ya. Kapan dipotongnya ya, maka memang tidak ada batasan waktu kapan, walaupun memang ada beberapa riwayat yang menyebutkan 40 malam maksimal. Tapi setiap orang itu berbeda-beda. Kadang baru seminggu sudah panjang, kadang ada yang 2 minggu belum panjang-panjang juga ya, berbeda-beda tergantung kondisinya. Kalau dia memang gennya cepat panjang, maka segera untuk dipotong. Maka salah satu riwayat yang lain sebutkan Rasulullah biasa memotong kuku beliau atau membersihkan bulu-bulu yang memang perlu dipotong ya, itu setiap Jumat sebelum sholat Jumat ya, untuk memotong kuku sunnahnya. Dan ini salah satu kebiasaan Rasulullah ya. Maka sangat dianjurkan bagi kita kaum muslimin untuk tidak memanjangkan kuku ya, maka dipotong ya. Dan kebanyakan ini terjadi juga kepada kaum wanita, bahkan sampai ada salonnya khusus ya, misalnya banyak nih salon khusus untuk merawat kuku-kuku wanita ya. Kalau kuku laki-laki kayaknya nggak ada ya, adanya kuku wanita ya, maka perlunya dipotong. Kalaupun diketek maka tidak mengapa, nggak masalah untuk memperindah, tapi tidak perlu dengan cara memanjangkan kukunya ya. Maka ini menyebabkan tertumpuknya kotoran di kuku begitu ya, dan khawatirnya nanti masuk pada makanan yang dimakan begitu ya. Semua itu merupakan godaan setan yang menghiasinya dan taklid mengekor kepada musuh-musuh Allah. Jadi kebanyakan fitrah-fitrah yang jadi tuntunan dari Rasulullah itu tidak dipraktekkan dikarenakan banyak kaum muslimin ya, kaum muslimin yang dia mengikuti tren, mengikuti kebiasaan orang-orang non-muslim, orang-orang barat. Nah, ketika trennya memang perempuan itu berhias dengan kuku yang panjang, ikut begitu ya. Ya, trennya laki-laki dicukur habis kayak bintang Korea gitu ya, dicukur gitu ya. Nah, sekarang tren macam-macam ya. Korea sekarang bukan cuma masalah itu aja, pakai lipstick juga. Ya, Korea ternyata saya baru tahu artis Korea itu pakai makeup dan lipstick juga. Kira saya bibir aslinya memang merah gitu, ternyata memang ada tambahan dari lipstick. Jangan sampai kebiasaan ini mengikuti orang-orang kaum muslimin juga pakai lipstick juga, padahal ini kebiasaan para perempuan begitu. Maka jangan sampai mengikuti begitu ya. Maka ikutilah sunnah-sunnah fitrah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga kebersihan kita sebagai manusia, sebagai kaum muslimin. Yang kelima, mencabut bulu ketiak. Membuang bulu yang tumbuh di ketiak disunahkan untuk menghilangkan bulu ini dengan mencabut, mencukur, atau selain keduanya. Karena dalam menghilangkannya terkadang terkandung kebersihan dan melenyapkan bau tak sedap yang menumpuk bersama dengan peradaan bulu tersebut. Maka bulu ketiak termasuk bulu yang dibersihkan. Kalaupun misalnya kita
bersihkan dengan dicabut sakit, tidak terbiasa, maka boleh dengan mencukurnya, walaupun memang anjurannya lebih pada dicabut. Ya, tapi kalau misalnya kita tidak kuat untuk dicabut secara langsung, maka dicukur juga dibolehkan. Inilah agama kita yang lurus, yang merintahkan untuk berpegang teguh dengan sifat-sifat ini. Ya, karena di dalamnya terkandung keindahan, kebersihan dan kesucian, agar seorang muslim senantiasa dalam keadaan yang paling bagus, jauh dari taklid kepada orang-orang kafir, orang-orang muslim, dan orang-orang yang tidak mengetahui, dan bangga dengan agamanya serta menaati Tuhannya dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan ditambah kepada 5 sifat ini ada tambahan disebutkan adalah siwak. Jadi kita sudah sebutkan menghirup air dengan hidung, ya, untuk membersihkan hidung, istinsyak namanya. Ini salah satu sunnah. Jadi kalau kita wudu, nanti kita juga akan bahas di bab wudu, ya. Jadi kalau wudu itu bukan hanya sekedar masukin jari ke lubang hidung, ya. Maka yang dianjurkan sekali adalah menghirup air sampai masuk ke hidung dan membuangkan dihirup dan dibuang, namanya istinsyak. Maka yang tadi kami sebutkan ketika orang berpuasa begitu, ada yang menyebutkan tidak boleh bersiwak, makruh hukumnya, ada yang mengatakan tidak. Ini salah satu dalilnya adalah istinsyak. Kalau misalnya Rasulullah menyampaikan di hadis istinsyak itu, kalau misalnya orang berpuasa maka tidak dianjurkan untuk menghisap terlalu kuat sampai masuk begitu, nih. Sedangkan masalah siwak itu Rasulullah tidak mengatakan hal demikian, sama dengan istinsyak. Maka ketika berpuasa orang bersiwak itu dibolehkan. Ini salah satu hujahnya bahwa kita boleh bersiwak ketika puasa, karena Rasul tidak melarang secara khusus sebagaimana istinsyak tadi. Ya, istinsyak itu menghirup air sampai masuk ke hidung semaksimal mungkin. Begitu, ya. Sampai kadang begitu rasanya. Itu masuk yang maksimal. Dan ini salah satu cara untuk kita membersihkan hidung kita. Ya, membersihkan hidung kita, menghilangkan ikatan setan untuk kita membuat malas untuk beribadah. Dan salah satu cara untuk menghilangkan penyakit yang berkaitan dengan hidung. Ketika mau flu, Bapak Ibu, coba praktek. Kalau mau flu itu sebelum flu mulai itu istinsyak, hilang usaha. Flu-nya hilang. Ya. Dan bahkan orang-orang sekarang banyak ada namanya terapi air yang dimasukkan ke hidung. Untuk untuk terapi penyakit-penyakit tertentu yang berhubungan dengan hidung, ya. Dan disebutkan, ya, berkumur. Ya, ini termasuk pada sunnah fitrah yang lainnya, ya. Membasuh ruas-ruas jari tangan, yaitu lingkaran yang berada pada punggung jari jemari, di mana biasanya kotoran tertumpuk, ya, berkumpul padanya, dan istinja. Nah, hal ini berdasarkan hadis Aisyah yang berkata Rasulullah bersabda, ashrun minal fitrati qasus syarib wa i'fa'ul lihyah wasiwaku wa istinsyaqul ma'i wa qasul adfar wa ghuslul barajim wa nadfu al-ibti wa halful 'anah, ya, wantiqasul ma'i. 10 perkara termasuk fitrah: memotong kumis, ya, ini sudah kita sebutkan, membiarkan jenggot, ya, tidak memotongnya, tidak memangkasnya, siwak, menghirup air ke dalam hidung, istinsyak, ya, memotong kuku, ya, mencuci ruas jari, ya. Ini ghuslul barajim ini maksudnya bukan hanya ruas jari, nggih, semua bagian lipatan pada tubuh kita, ya. Entah lipatan perut pun juga dibersihkan. Kadang hal-hal lipatan itu kadang tidak kita bersihkan, ya, karena lupa misalnya atau tidak terjangkau begitu. Maka disampaikan oleh Rasulullah wa ghuslul barajim ini adalah hal-hal lipatan, entah lipatan tangan yang dimaksud tadi diterjemahkan itu, ya, atau lipatan-lipatan lainnya, ya, yang menumpuknya kotoran, ya. Berikutnya mencabut bulu ketiak, ya.
mencukur bulu kemaluan, dan istinja. Istinja yang sudah kita sebutkan ya, membersihkan 2 jalan dengan air setelah buang hajat. Nah, ini tambahan 10 fitrah. Ya, dari masuk pada 5 tadi, tambahan ada beberapa tambahan dari riwayat lain tentang 10 fitrah yang dianjurkan kaum muslimin untuk mengamalkannya. Ya. Dan perawi atau periwayat hadis ini menyebutkan namanya Mus'ab bin Syaibah, salah satu perawi dari hadis tersebut, menyebutkan saya lupa yang ke-10. Ya, jika tidak salah yaitu berkumur. Ya. Yang termasuk pada sunnah-sunnah fitrah yang ditambah tadi. Ya, jadi ada beberapa sunnah fitrah yang 5 tadi kami sudah sebutkan yang perlu kita untuk melaksanakannya. Jangan sampai kita dikarenakan mengikuti kebiasaan orang-orang yang dia belum tentu beriman. Yang jadi kita mengikuti mereka. Mereka kadang bukan cuma tidak beriman, bahkan mereka tidak percaya adanya Tuhan. Ya, maka ikutilah Rasulullah yang sudah jelas-jelas kita taladani. Kita tahu beliau adalah ahli surga, ya, dijamin surganya dikarenakan Nabi Rasul, maka ikutilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kami sampaikan bahwa bab tentang siwak ini adalah bab yang selalu disebut oleh para ulama di kitab-kitab mereka karena memang kebiasaan Rasulullah. Dan jangan sampai kita bagi umatnya yang belum bisa melaksanakan dengan baik, ya, mengingkari sunnah tersebut. Ya, karena memang ini sebelum kita tutup ya, dan membuka pertanyaan juga, ada salah satu kisah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, ya, pada tahun 665 Hijriah. Ini berkaitan siwak ya. Pada tahun 660 Hijriah ada seorang pemuda yang dia meremehkan siwak, menghina siwak. Ya, saking bukan, makanya bagi kita sebagai kaum muslimin ketika belum bisa melaksanakan suatu syariat Islam apapun itu, maka jangan sampai kita menghina. Ya, misalnya pun kalau ada orang yang belum bisa melaksanakan sholat 5 waktu, maka jangan sampai mengingkari kewajibannya. Ya, atau ada seorang muslimah yang dia belum bisa menggunakan hijabnya, belum bisa menutup auratnya secara sempurna, maka tidak boleh dia mengingkari kewajiban hal tersebut. Ya, maka kisah ini kami sebutkan ada seorang pemuda yang dia meremehkan atau menghina siwak. Dia mengatakan apa itu siwak, sampai dia mengisyaratkan siwak kayu itu ya, itu dimasukkan ke ketiaknya, langsung dia masukkan ke lubang duburnya. Isyarat menghina karena dianggap remeh masalah siwak itu. Padahal itu sunnah Rasulullah. Dia mengisyaratkan menghina siwak tersebut. Berapa hari kemudian tiba-tiba perutnya membesar. Perutnya membesar sampai 9 bulan, seperti orang hamil, perempuan hamil, laki-laki padahal pemuda. Ya, maka bulan ke-9 ini disebutkan di kitab para ulama, kisahnya nyata begitu ya. Maka ketika ke bulan 9 itu muncullah hewan dari duburnya. Ya, hewan duburnya keluar ya, sampai orang itu meninggal. Nah, sebelum meninggal pemuda ini merasakan sakit yang luar biasa selama 9 bulan. Nah, ketika diteliti, dilihat, ya, maka ternyata di perutnya itu sudah banyak yang digerogoti. Maka ketika dia menghina siwak tersebut, sampai Allah mengirimkan hewan untuk masuk ke dalam tubuhnya. Ya, langsung Allah perintahkan untuk menggerogoti di dalam tubuhnya itu sampai dia merasakan sakitnya 9 bulan. Ya, dikiranya ada laki-laki yang hamil, ternyata dia mengeluarkan seekor hewan. Kalau disebut ke para ulama, hewannya ini masya Allah guys, saya nggak bisa itu kan hewan apa, karena kepalanya ikan sebutkannya, badannya seperti kelinci. Hewan apa itu Pak? Ya, kalau bukan Allah yang mengutusnya untuk memberikan pelajaran bagi kita semua, ya tidak mungkin seperti itu.
Begitu ya. Ini salah satu kisah yang ditulis oleh banyak para ulama sejarawan. Ya, kisah nyata yang terjadi pada 665 Hijriah, yang terjadi orang yang dia menghina ya suatu syariat yang ada pada agama Islam yang biasa Rasulullah, padahal hal yang sepele begitu ya. Karena memang orang yang meremehkan atau dia mengingkari suatu hal, apalagi itu hal yang wajib begitu ya, Allah telah tetapkan, itu bisa sampai pada derajat orang itu keluar dari Islam. Bahayanya itu, Pak. Mending dia misalnya tidak sholat, misal ini bukan bolehnya tidak sholat, bukan membandingkan begitu. Mending dia tidak sholat tapi dia mengakui sholat itu wajib, tapi dia belum bisa melaksanakan dengan baik. Itu lebih mending dibandingkan ketika itu orang sholat terpaksa dan dia mengingkari kewajibannya. Itu lebih bahaya. Kan mungkin ada beberapa orang yang dia sholat dikarenakan keterpaksaan, bukan karena dia mengakui kewajibannya. Ya, maka sama saja dengan misalnya seorang akhwat, seorang perempuan, ya dia tahu kewajiban berhijab, ya tapi dia belum bisa melakukannya, bukan karena mengingkarinya, tapi belum bisa melaksanakannya. Itu lebih aman dibandingkan ketika dia mengingkari kewajiban berhijab. Begitu ya. Maka ketika memang kita belum bisa melaksanakan sunnah ini, ya bersiwak ini, maka jangan sampai kita mengingkari sunnah. Contohnya misalnya kita belum bisa melaksanakan sunnah untuk memanjangkan jenggot, ya, maka ya tidak apa-apa. Memang mungkin orang itu belum mampu untuk melaksanakannya, tapi jangan sampai karena ketidakmauan dia untuk berjenggot, ketidakmampuan dia untuk berjenggot, tapi dia menghina atau mengingkari syariat berjenggot dari Rasulullah SAW. Karena sudah kita jelaskan bahwa hadis tadi yang kami sebutkan itu dari Rasulullah SAW. Begitu ya. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Monggo ya kalau ada yang mau ditanyakan. Gimana Pak nih? Oh, udah sampai sini. Ya kita selesaikan ya, biar nantinya kita masuk ke bab berikutnya. Monggo, ada yang mau ditanyakan atau yang bertanya dapat hadiah? Berkaitan dengan yang kita bahas ya. Ada 3 buku di sini ya. Ada buku Jerat-jerat lisan, ya, mengupas bahaya ghibah, namimah dan dusta. Ada 75 doa keberkahan rizki. Ada mengejar surga atau jannah di bulan penuh berkah, bulan Ramadan. Monggo, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah capek mungkin? Kita pengen ya. Kalau misalnya tidak ada yang ditanyakan, mungkin kita cukupkan untuk pertemuan malam hari ini. Mohon maaf kami sampaikan sampai jam segini ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya, tidak melunturkan semangat kita untuk mencari ilmu begitu ya. Mudah-mudahan bisa berkah semuanya. Dan tetap semangat untuk hadir di majelis ilmu ini, karena sekali lagi ya, kita hadir di sini bukan hal yang sia-sia. Entah paham atau tidak paham pun, ataupun belum bisa melaksanakannya, dapat pahalanya. Apalagi ketika kita mengajak yang lain. Man dalla ala khairin falahu ajrun fa'ilih. Ya, ketika orang itu mengajak yang lain untuk hadir di majelis ilmu ini, dan orang yang hadir itu, yang diajak itu paham, yang mengajak itu belum paham, gak masalah, ada pahalanya, double malahan pahalanya. Begitu ya. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf atas apa yang kami sampaikan. Kalau belum paham ataupun apa yang tersinggung misalnya dengan apa yang kami sampaikan, kita mohon maaf sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.